bagi bangsa Indonesia. Tempat ini juga adalah tempat peristiwa terjadinya 330 SPKI pada tahun 1965. Yuk kita tuntas sejarahnya. Halo teman-teman, di sini kita lagi berada di depan patung para jenderal. Nah teman-teman, jadi ini adalah patung 7 pahlawan revolusi yang berada di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Patung-patung ini dibuat untuk mengenang 7 perwira TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Di bagian tengah berdiri Jenderal Ahmad Yani didampingi 6 pahlawan revolusi lainnya. Patung ini melambangkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan dalam mempertahankan ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah bagian paling tragis yang dimana para perwira ditemukan, lalu diculik dan dibunuh di dalam lubang tersebut. Bisa kalian lihat, tempat sumur ini memanglah kecil, tetapi disinilah jasad para pahlawan ditemukan, mengingatkan kita akan pengorbanan besar Pancasila. Nah, teman-teman, tidak jauh dari sumur kedua, di sini juga terdapat bangunan yang masih dipertahankan. Salah satunya ada rumah sakit. Ini bisa dilihat ada para jenderal yang sedang diikat oleh para PKI dan disiksa. Dan di dalamnya ini terdapat diorama yang dimana menggambarkan kejadian tentang ya teman-teman. Peristiwa G30 SPKI terjadi karena kondisi politik Indonesia saat itu tidak stabil, adanya ketegangan antara Angkatan Darat, PKI, dan Presiden Soekarno. Hai teman-teman, di sini kita udah sampai di ruangan pakaian yang terakhir jenderal pakai. Yuk kita masuk. Teman-teman, pakaian-pakaian ini bukan hanya sekedar benda sejarah loh, tetapi menjadi saksi bisu atas peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1965. Setiap pakaian menyimpan cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan para pahlawan dalam mempertahankan ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruangan ini juga mengajak kita untuk mengenang jasa para pahlawan, menumbuhkan rasa hormat, serta memperkuat semangat nasionalisme khususnya bagi generasi muda agar nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan sehari-hari. Baju-baju ini menjadi bukti bahwa peristiwa G30 SPKI benar-benar terjadi. Bukan hanya kita pukul saja, tetapi ada bukti nyata dari tragedi kemanusiaan. Ini adalah dapur umum. Rumah ini dulu milik Bupati Loh. Beliau adalah seorang jenderal yang bekerja sebagai penjahit dan penjual pakaian keliling. Rumah sederhana ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pasukan pemberontak. Disinilah kegiatan logistik mereka dilakukan. Jadi ini situasi dari dapur umumnya. Kalau lihat di belakangnya kayak gini. Jadi kalau ini dari sisi samping. Bangunan ini dulu digunakan sebagai pos komando dan rapat para pasukan pemberontak PKI. Di dalamnya ada barang-barang asli seperti meja, kursi, tempat tidur. Mari kita masuk.
kita berada di Museum Pengkhianatan PKI. Nah, di dalam sini terdapat 34 diorama yang menceritakan G30 SPKI. Yuk kita masuk. Saat memasuki Museum Pengkhianatan PKI, kita disuguhi berbagai diorama yang menggambarkan rangkaian peristiwa gerakan 30 September 1965 secara kronologis. Diorama-diorama ini membantu kita memahami latar belakang dan jalannya peristiwa yang menjadi salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada bagian awal, diorama memperlihatkan kondisi sosial dan politik Indonesia sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi. Situasi pada masa itu digambarkan penuh ketegangan yang kemudian menjadi latar munculnya gerakan yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan ideologi Pancasila. Selanjutnya, terdapat diorama yang menggambarkan penculikan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan peristiwa yang terjadi di kawasan Lubang Buaya. Museum ini juga menampilkan diorama penemuan para pahlawan revolusi serta respon pemerintah dan masyarakat setelah peristiwa tersebut. Melalui museum ini, kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, diajak untuk tidak melupakan sejarah bangsa, mengambil pelajaran dari masa lalu, serta terus menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, Monumen Pancasila Sakti ini bukan hanya tempat wisata biasa, tetapi juga tempat paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Museum ini juga membantu kita sebagai generasi muda untuk memahami dan mengetahui peristiwa G30 SPKI melalui gambar-gambar visual. Setelah berkeliling di Monumen Pancasila Sakti, kita belajar bahwa merdeka itu tidak mudah. Dan peristiwa di tempat ini mengajarkan kita untuk gimana pengorbanan para pahlawan untuk bangsa dan Pancasila. Di sini kita belajar untuk menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Sebagai generasi muda, mari kita jaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bye-bye!